Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kembali kita dimudahkan dengan segala inayahnya untuk kembali membaca kitab Kashfus Syubhat karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita langsung lanjutkan, dan kita sudah sampai pada pembahasan yaitu pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana penulis membawakan beberapa insiden, bisa dibilang seperti itu, baik dari zaman sahabat sampai yang terakhir dibawakan itu ketika pada zaman Khalifah Abbasiyah, yaitu tentang kisahnya atau insiden Bani Ubaid Al-Qaddah atau yang terkenal dengan Fatimiyun, bahwa ketika mereka mencampakkan syariat, maka yang seperti ini sudah cukup untuk diyakini bahwa mereka sudah keluar dari wadah al-Islam. Dan insya Allah sekarang penulis akan membawakan tentang apa hakikat kemurtadan. Dalam artian enggak selalu, dalam artian memang bukan enggak selalu. Kemurtadan itu bukan harus terkumpul sekian banyak kekufuran, tapi satu saja kekufuran, maka itu sudah bisa membuat seorang muslim itu murtad dari al-Islam. Insyaallah Allah Ta'ala. Kok buram? Oh, maaf. Ini background. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. Wa yuqalu aydan, dan kita katakan juga, maksudnya dikatakan kepada siapa? Kepada mereka yang memiliki syubhat bahwa seseorang ketika melakukan kekufuran akbar maka belum tentu kafir. Tentunya kekufuran akbar yang zahirah di sini. Ya, kita katakan pula setelah sebelumnya kita udah banyak membawakan hujjah-hujjah kita, maka Asy-Syaikh juga menambahkan untuk membantah syubhat tersebut adalah idza kana al-musyrikun al-awwalun. Kalau misalnya musyrikin zaman dahulu, zaman awal-awal, lam yakfuru illa li'annahum jama'u baina syirki wa takdzibi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal Qur'an wa inkaril ba'thi wa ghairi dzalik, fama ma'nal babil ladzi dzakarahu al-ulama'u fi kulli madhhabin babu hukmil murtad. Sini penulis ingin apa ya? Kasih tahu bahwa kalau misalnya kan di sini mereka kan syubhatnya ini. Syubhatnya itu adalah bahwa musyrikin zaman dahulu, itu mereka teranggap sebagai musyrik, ya kan, teranggap sebagai musyrik itu karena melakukan beberapa kekufuran. Contohnya syirik. Kalau cuma syirik doang, ya belum tentu keluar dari Islam. Tapi mereka bukan cuma syirik. Kata penulis rahimahullah di sini, mereka menganggap bahwa musyrikin zaman dahulu itu kafir. Kenapa? Karena jama'u baina syirki, udah syirik, mendustakan Rasul,
mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran, terus mengingkari kebangkitan, mengingkari hari kebangkitan. Nah, ini termasuk syubhat ya. Jadi ketika dia misalnya kita bilang musyrikin zaman dahulu itu mereka kafir gara-gara syirik. Ya terus dia bilang oh enggak gitu. Mereka itu kafirnya gara-gara mengumpulkan ini semua, bukan cuma syirik tapi mereka juga mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran, mengingkari kebangkitan. Padahal yang benar adalah orang melakukan syirik saja maka ini sudah melakukan pembatal keislaman dan keluar dari Islam. Kalau misalnya dia enggak syirik tapi mendustakan Rasul saja alaihi salatu wassalam, itu juga sudah melakukan kemurtadan. Dan demikian yang seterusnya. Jadi tidak harus terkumpul gitu. Tidak harus terkumpul. Terkumpul dalam artian lebih dari satu. Lebih dari satu. Dari satu pembatal gitu. Nggak harus lebih satu. Nah, kemudian penulis ingin ngasih tahu gitu. Contohnya itu adalah kena contoh bahwa apa ya, bisa dibilang apa hujah kita dalam memaparkan bahwa tidak harus terkumpul sekian banyak kekafiran, tapi orang itu sudah bisa murtad. Nah, hujahnya itu adalah apa yang ditulis pada kitab-kitab seluruh madhab. Di mana seluruh madhab ya berarti madhab yang 4. Nah, seluruh madhab ini ketika membahas hukum fikih atau menulis kitab-kitab fikih selalu ada yang namanya bab hukmil murtad. Bab hukum murtad. Semua mazhab punya bab hukum murtad, dan ketika ditulis bab hukum murtad, maka yang dibahas itu adalah perbuatannya itu satu per satu. Satu per satu. Artinya para ulama itu berijma bahwa ketika salah satu saja ada yang dilakukan oleh seorang muslim, maka dia itu murtad. Kenapa? Karena murtad itu apa definisinya? Definisinya itu kita baca dari penulis rahimahullah ta'ala. Babu hukmil murtad wa huwa al-muslimu alladhi yakfuru ba'da islamihi. Murtad itu adalah tadinya Islam, tadinya muslim, kemudian jadi kafir. Yang tadinya muslim kemudian jadi kafir. Nah, di sini Asy-Syaikh ingin memberikan sebuah hujjah gitu bahwa enggak harus terkumpul lebih dari satu kekufuran. Enggak harus lebih dari satu, tapi satu saja itu sudah cukup, dan ini dibahas oleh seluruh ulama, seluruh madhab dalam bab hukmil murtad, dan ketika membahas bab hukum murtad yang dipaparkan itu adalah perbuatannya satu persatu. Sehingga seorang yang tadinya muslim kalau melakukan salah satu saja dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka dia bisa menjadi kafir. Qala rahimahullah ta'ala, tsumma dzakarahul asya'a katsirah. Nah, di situ di bab hukum murtad itu para ulama menyebutkan sekian banyak contoh. Kullu naw'in minha yukaffiru wa yuhillu damar rajuli wa malahu. Dan setiap
perbuatan tersebut dari jenis-jenis perbuatan-perbuatan kemurtadan, maka kata penulis rahimahullah ta'ala itu membuat darah maupun harta pelakunya itu halal. Ingat ya, walaupun halal, kalau misalnya mau diambil, ada caranya, nggak boleh sembarangan. Ada caranya, nggak boleh sembarangan. Hatta innahum dzakarul asya'a yasirah. Bahkan sebagian para ulama ada yang menganggap perbuatan kemurtadan padahal sebenarnya perbuatannya sepele, yasirah gitu. Perbuatannya sepele, inda manfaadaha bagi pelakunya. Misal apa? Misalnya mithlu kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbihi. Kayak contoh misalnya orang yang mengucapkan ucapan tetapi hatinya sebenarnya tidak meyakini. Ya kan cuma sekedar ngucap, bercanda. Nah, ini masuk dalam bab kemurtadan. Di mana sepele di sini tentunya dalam timbangan manusia. Sedangkan timbangan Allah Subhanahu wa taala indallahi azim. Dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala nggak boleh mengolok-olok agama. Besar gitu. Jadi sepele di sini maksudnya adalah dalam timbangan manusia. Seperti contohnya orang yang mengucapkan sebuah kalimat aja, ya kan, sebuah kalimat yang disebutkan tetapi padahal hatinya nggak serius, tidak meniatkan. Au kalimatin yadkuruha ada wajhi al-mazi wal la'ab. Nah, ini sebagaimana kalimat yang diucapkan dalam bentuk misalnya mengolok-olok atau bercanda atau main-main. Nah, sebelum kita membahas tentang istihza, maka ahlu sunnah mengimani bahwa kemurtadan tersebut, yang namanya kemurtadan, itu bisa datang dari tiga. Yang pertama itu dari keyakinan. Kayak contoh misalnya orang pindah keyakinan, ya kan? Dia bilang saya memang mau pindah dari yang tadinya agama saya Islam, ya sekarang saya sudah tidak meyakini tersebut, saya mau pindah ke agama yang lain, wal iyadzubillah. Nah, ini keyakinan nih udah. Keyakinan. Ya kan, atau dia misalnya meyakini agama yang lain juga benar. Ya kan, bukan Islam saja, semua agama sama. Ini keyakinan. Atau dia misalnya meyakini adanya nabi baru, contohnya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, ini keyakinan. Gitu. Maka yang seperti ini murtad dari Islam, keluar dari wadah keislaman. Jadi bisa datang dari keyakinan. Bisa datang pula dari ucapan. Ya kayak tadi misalnya kalimat yang main-main, atau misalnya dia bilang ucapan-ucapan yang sifatnya itu kesyirikan, atau dia beristihza biddin dalam perkara agama yang zahirah, itu ucapan. Dan yang terakhir itu adalah dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Nah, perbuatan ya contohnya misalnya kayak sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia menyembelih untuk siapa, diserahkan kepada penunggu-penunggu Gunung Rinjani misalnya. Nah, ini perbuatan. Nah, yang namanya tadi murtad kita udah bilang bahwa nggak harus terkumpul. Satu saja ini sudah cukup untuk seorang itu membuat dia murtad atau keluar dari Islam. Sehingga kalau orang cuma ngucapin saja, tapi dia belum melakukan atau tidak meyakini apa yang dia ucapkan, ya itu udah cukup. Nggak harus terkumpul tiga-tiganya. Ketika dia misalnya melakukan saja, ya kan,
dia cuma melakukan, dia sih nggak ngucapin misalnya agama yang lain benar, tapi dia misalnya ya datang ke tempat-tempat ibadah agama lain, ya melakukan ritual agama lain di situ, menyembah dengan sesembahan yang orang agama lain menyembah juga di situ. Walaupun dia nggak ngucap, ya tetap sama, tetap murtad. Begitu juga dengan dia cuma yakin doang, belum ngucap, belum melakukan apa-apa. Baru cuma yakin doang, maka baru keyakinan saja, ini sudah cukup. Sudah cukup. Nah, dari sini hendaknya kita paham kalau misalnya ada apa ya? Ada ya ungkapan gitu. Ini kan ungkapan yang selalu sering disebutkan pada akhir-akhir ini. Contoh misalnya orang yang berbuat kesyirikan, orang pelaku kesyirikan, maka dia itu tidak kafir sampai dia tahu. Nah, ungkapan seperti ini kemudian biasanya disebutkan oleh para ulama, ini merupakan ungkapannya Murji'ah. Nah, ketika dibilang seperti ini, kita harus tahu, kok bisa sih yang seperti ini dikatakan sebagai Murji'ah? Kan Murji'ah itu kan meyakini bahwa iman itu ya yakin, dalam keyakinan doang, ya kan, dan atau ucapan saja. Nah, ini Murji'ah nih. Kalau misalnya perbuatan ya ini nggak termasuk dalam definisi iman. Nah, ini kan ya orang misalnya yang sudah belajar permasalahan firqah ini tahu bahwa sekte Murji'ah itu mengkungkung atau membatasi permasalahan iman, permasalahan kufur, permasalahan murtad itu hanya dalam lingkup keyakinan dan ucapan. Adapun perbuatan maka ini nggak termasuk. Nah, sekarang kita tinjau ucapan ini nih. Orang pelaku kesyirikan berarti sudah melakukan pembatal atau belum? Sudah melakukan pembatal. Tidak kafir sampai dia tahu. Nah, dia tahu ini kan masuknya dalam bab keyakinan. Artinya kalau cuma berbuat itu dia belum kafir, tapi harus terkumpul sampai keyakinan. Nah, ini kan persis, ini kan pakemnya Murji'ah gitu. Jadi terkadang kita kalau ya nggak jangan membebek lah gitu contohnya. Wah, lagi heboh tentang Murji'ah, mengatakan Murji'ah padahal sebenarnya dia sendiri nggak paham apa yang membuat ungkapan ini kenapa bisa dikatakan sebagai Murji'ah, dia pun nggak paham. Yang kayak gini juga nggak bagus. Tapi intinya adalah kenapa dikatakan yang seperti ini Murji'ah? Karena dia membatasi ya kan perbuatan, ya artinya kalau cuma perbuatan syirik ya belum tentu kafir, nggak kafir dia. Nggak terhitung gitu. Sampai kapan? Sampai dia tahu. Tahu itu kan masuknya di masalah keyakinan. Sampai dia yakin tahu, dan ini merupakan kekeliruan. Kenapa? Karena ahlu sunnah ya ketika dia berbuat, walaupun dia tidak ngucap, walaupun dia tidak yakin, maka ini sudah cukup, udah valid dalam menentukan hukumnya dia. Baik. Jadi kemurtadan itu bisa datang dari 3. Nah, para ulama juga menambahkan satu lagi, biasanya kemurtadan itu bisa datang dari keraguan-raguan. Tapi sebenarnya keraguan-raguan itu kan masuk dalam bab keyakinan. Jadi yang kayak begini ini cuma sebagai istilah saja. Kalau ada yang bilang kemurtadan datang dengan 3 atau keyakinan, ucapan, perbuatan, dan ragu nggak dimasukin, ya nggak apa-apa. Kita harus paham. Dan kalau misalnya ragu dimasukin, kita juga harus paham bahwa yang dimaksud itu seperti apa, dan ini cuma sebagai istilah agar kita dimudahkan oleh para ulama dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang masalah kemurtadan. Baik, insya Allah kita langsung baca satu lagi tentang
permasalahan istihza. Kenapa permasalahan istihza ini penting? Sebagai bukti atau sebagai hujjah bahwa nggak perlu banyak-banyak, cuma satu kalimat saja orang itu bisa langsung keluar dari Islam. Wa yuqalu aydan, dan kita katakan pula kepada orang yang memiliki syubhat bahwa orang yang melakukan kesyirikan itu masih muslim, atau orang yang melakukan kekufuran akbar itu belum tentu kafir, sampai kayak gini, sampai kayak gitu, sampai kayak gini, sampai kayak gitu, maka kita katakan mereka, kita bawakan hujah sekali lagi, alladzina qala Allahu fihim, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Berfirman tentang mereka. Apa itu firman-Nya? Firman-Nya itu adalah yahlifuna billah ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islami. Ini syahidnya bahwa mereka itu qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka menyebutkan atau mereka mengucap, apa yang mereka ucapkan? Kalimatal kufri. Satu kalimat kekufuran. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Satu kalimat kekufuran diucapkan. Gimana kalau misalnya diucapkan? Ya kalau sudah diucapkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala wa kafaru ba'da islamihim. Jadi satu kalimat kekufuran saja, gambarnya ngeblur. Tapi tulisan di kertas nggak ngeblur ya. Baik. Kita ulangi lagi, yahlifuna billah ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Jadi satu kalimat saja yang terucap dari lisan mereka, dan kalimat itu merupakan al-kufri, kalimat al-kufri, kalimat kekufuran, maka sudah cukup untuk wa kafaru ba'da islamihim. Dan yang tersebut sudah cukup untuk apa? Untuk seseorang itu menjadi kafir setelah sebelumnya Islam. Berarti sesuai gitu. Sesuai dengan pakem ahlus sunnah gitu. Pakem ahlus sunnah itu ya iya memang begitu gitu. Walaqad qalu kalimatal kufri, satu saja kalimat kekufuran, maka kafaru ba'da islamihim. Ini udah cukup untuk memurtadkan pelakunya. Tapi kan nggak yakin, Ustaz. Loh, ya iya emang begitu. Tapi kan dia belum melakukan. Lah iya emang begitu. Nggak harus yakin dulu. Nggak harus tahu dulu. Nggak harus ngerti dulu. Gitu. Nggak harus melakukan dulu. Enggak. Cukup dengan ucapan, maka yang seperti ini sudah cukup untuk murtad. Ya tentunya keyakinan ucapan maupun perbuatan ini dilakukan dengan sengaja ya, dengan sengaja, bukan nggak sengaja, misalnya keselip lidah, ya kan? Kalau keselip lidah ya nggak termasuk. Atau misalnya tiba-tiba dia lagi jalan-jalan di tengah kuburan, kemudian kepleset, jatuhnya dalam keadaan sujud. Nah ini nggak sengaja, yang kayak begini nggak masuk hitungan. Dan ini insya Allah bisa difahami. Tapi kapan secara sengaja mengucapkan kalimat kekufuran, maka ini sudah cukup. Walaupun dia nggak yakin, walaupun dia belum melakukan apa-apa. Melakukan apa-apa. Oleh karena itu kata para ulama, sebagian dari mereka itu mengatakan yang susah itu adalah untuk menjadi muslim. Yang gampang itu untuk menjadi orang kafir. Ini susah nih untuk istiqomah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan gitu, jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Orang kalau misalnya belum paham akidah, insya Allah anak nggak murtad, insya Allah anak nggak murtad. Sedangkan orang yang ngerti akidah, subhanallah, jangan nih. Jangan sampai nih. Kenapa? Karena sekian banyak kemurtadan, bahkan sesuatu yang sepele kayak misalnya mengucapkan kalimat yang kita tidak yakini dan kita belum mau melakukan, tapi merupakan kalimat kekufuran, maka itu sudah cukup untuk mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam akidah yang sahih.
mewafatkan kita dalamnya, di atasnya, dan dalam husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka setelah membawakan firman tersebut, kata penulis rahimahullah ta'ala, "Ama sami'ta Allah kaffarahum bikalimah." Maka kamu masa nggak tahu, ya kan? Dari firman tersebut Allah Subhanahu wa taala kaffarahum, mengkafirkan mereka karena sebab apa? Bikalimatin. Karena cuma sebab satu kalimat doang. Satu kalimat doang. Satu kalimat doang Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka. Ma'akaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan mereka pada saat itu masih di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman baik, waktu baik, bersama dengan orang-orang terbaik. Ya kan? Tetapi cuma mengucapkan satu kalimat kekufuran, maka itu sudah cukup untuk mengeluarkan dia dari wadah al-Islam. Wa yujahiduna ma'ahu, dan orang-orang tersebut yang dibilang sama Allah Subhanahu wa taala ini, mereka itu bukannya orang-orang begal atau orang-orang yang sembarangan, enggak. Bukan. Surat At-Taubah, akhi. Surat At-Taubah ayat 74. Firman-Nya adalah surat At-Taubah ayat 74. Ma'akaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu. Tapi orang-orang tersebut itu bahkan mereka berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yusalluna ma'ahu, jadi makmumnya. Wa yuzakkun, dan mereka mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Ya kan? Wa yahujjun, dan mereka juga berhaji. Wa yuwahhiduna Allah, dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah tersebut, satu, keadaannya apa? Mereka hidup di zaman Rasul. Hidup di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Hidup di zaman Rasul, mereka itu, kata penulis rahimahullah ta'ala, itu berjihad. Berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma berjihad, mereka juga jadi makmum. Artinya sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma jadi makmum, mereka juga menunaikan zakat. Mereka juga haji. Dan yang lebih dari itu, mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Apa enggak kurang dahsyat ini? Ini dahsyat gitu. Sedangkan kita jihad belum pernah. Ya kan, sholat di belakang Rasul udah enggak bakal mungkin. Jadi kalau mereka pada zaman itu saja, hidup di zaman Rasul aja bisa, yang tadinya menjadi dari seorang Muslim bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian jadi kafir. Lah kalau kita gimana gitu? Ini pertanyaannya. Kalau zaman dahulu saja mereka dengan sekian banyak keistimewaan, dengan satu kalimat kekufuran, maka mereka langsung kafaru ba'da islamihim, mereka itu kafir setelah sebelumnya muslim. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau hal ini saja teraplikasikan kepada mereka, maka tentunya teraplikasikan juga kepada kita. Itu poinnya. Itu poinnya. Sehingga orang yang sudah melakukan sekian banyak amalan-amalan yang amalan-amalan Islam gitu, maka dengan satu kekufuran saja itu sudah cukup untuk menggugurkan semuanya, Gitu. Kita baca satu lagi, ya kan, contoh tentang istihza ini, insiden yang lainnya atau firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kata dibawakan oleh penulis rahimahullah taala, wa kadzalika alladziina qala Allah. Dan juga orang-orang yang qala Allah taala fihim, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Siapa itu mereka dan apa itu firman-Nya? Firman-Nya itu adalah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul," katakan wahai Rasul, "abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Nah, ini biasanya ayat-ayat yang biasa dibawakan dalam berdalil bahwa beristihza atau mengolok-olok agama Allah Tabaraka wa Ta'ala itu merupakan kekufuran. Di sini firman-Nya, "Qul," katakan wahai Rasul, apakah harus Allah, apakah tentang Allah atau ayat-ayatnya atau Rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian jadikan bahan olok-olok. Kagak ada bahan yang lain. Haruskah stand up comedy itu harus masukin olok-olok tentang agama? Nggak ada bahan yang lain gitu. Carilah bahan yang lain. Itu pun kalau misalnya nggak bohong. Kalau udah dusta itu juga dosa juga. Gitu. Tapi kalau misalnya yang dijadikan bahan olok-olok itu udah Allah, ayat-ayatnya atau Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau yang seperti ini dilakukan, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Jangan cari-cari alasan. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Karena sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Jadi kalau misalnya udah dilakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan cari-cari alasan. Jangan cari-cari alasan. Oh, anak kan begini, anak kan begitu. Oh, mungkin dia begini, mungkin dia begitulah. Jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Karena sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Nah, kata penulis rahimahullah taala, fa haula alladziina sarrahallahu fihim annahum kafaru ba'da imanihim wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qalu kalimatan dzakaru annahum qaluha ala wajhi al-mazh. Dan ini kisahnya ma'ruf. Kisahnya ma'ruf yaitu tentang sebagian orang yang mengolok-olok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan perang Tabuk. Dalam perjalanan perang Tabuk, mereka mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya. Maka kalimat-kalimat tersebut dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang dengar, kemudian dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat yang ini langsung turun. Gitu. Langsung turun, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Dan mereka ketika saat itu, jadi antum bisa bilang ini lagi perjalanan jihad gitu. Bukan lagi nongkrong di warung kopi, enggak. Gitu. Ini dalam perjalanan jihad. Ya kan, mau melakukan amalan yang akbar, amalan yang luar biasa. Tetapi kalau sudah melakukan sebuah kekufuran, ya kekufuran ya kekufuran. Kekufuran ya kekufuran. Jadi enggak dilihat oh ini lagi dalam perjalanan apa, dalam lagi apa segala macam, itu enggak dilihat. Ya kalau misalnya sudah melakukan kekufuran, maka itu menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kekufuran yang zahirah, sebagaimana kita sudah pakemkan. Sehingga yang ini merupakan bentuk ya sesuai yang tadi sudah kita bahas, bahwa kemurtadan itu datang dengan baik bisa dari keyakinan, ucapan ataupun perbuatan. Nggak harus semuanya terkumpul. Nggak harus semuanya terkumpul. Cukup satu saja dilakukan, maka itu sudah cukup. Sedikit lagi insya Allah. Fata'ammal. Maka perhatikanlah. Hadhihi syubhah. Maka perhatikanlah syubhat ini. Wahia qauluhum, apa itu? Yaitu syubhat mereka. Syubhat mereka itu selalu mereka bilang tukaffirunal muslimin, tukaffirunal muslimin. Ya kan, orang-orang yang misalnya kita meyakini ini atau enggak kita bahas yang seperti ini, maka mereka selalu bilang, wah antum nih tukang ngafir-ngafirin orang. Loh, itu syubhat itu. Gitu. Tukang ngafir-ngafirin orang itu syubhat. Gitu.
Kalau misalnya kita mengkafirkan berdasarkan hak, ya kan emang mereka melakukan perbuatan kekafiran yang jelas, yang zahir, perkara dari ma'lum minaddin bid-darurah, maka nggak boleh dibilang mengkafir-kafirkan orang. Kenapa? Karena memang harus diyakini kekafirannya. Harus diyakini kekafirannya. Sehingga penulis itu mengucapkan alamat menganggap ucapan mengkafir-kafirkan orang itu sebagai syubhat. Ya kan? Syubhatnya apa? Qauluhum tukaffirunal muslimin, antum nih tukang kafir-kafiran orang, unasan yashhaduna la ilaha illallah. Antum gimana orang ngucapin syahadat antum kafirkan, wa yusallun antum gimana orang salat antum kafirkan, wa yasumun antum gimana orang dia salat puasa antum kafirkan, wa yahujjun masa orang berhaji kamu kafirkan. Tsumma ta'ammal jawabaha fa innahu min anfa'i ma fi hadhihi al-awraq. Maka yang seperti ini diperhatikan dan jawaban-jawaban yang sudah kita bahas itu diperhatikan. Kenapa? Karena jawaban tersebut termasuk hal yang paling bermanfaat dari kitab Kasyfus Syubhat. Jadi hal yang paling bermanfaat dari kitab Kasyfus Syubhat menurut penulisnya sendiri itu adalah bantahan. Ya kan, Kasyfus Syubhat kan kita udah singgung bahwa syubhat jenis pertama itu adalah melakukan kesyirikan, melakukan kesyirikan, melakukan ibadah selain Allah, pemberian ibadah kepada selain Allah, bukan syirik. Nah, ini jenis pertama nih, bukan syirik. Dan syubhat jenis yang kedua itu adalah pelaku kesyirikan, pelaku kesyirikan itu belum tentu kafir. Ya kan? Belum tentu pelaku kesyirikan belum tentu kafir. Nah, ini syubhat yang kedua. Nah, kata penulis rahimahullah ta'ala, bantahan atas syubhat ini, pelaku kesyirikan belum tentu kafir, ini yang paling bermanfaat dalam kitab Kasyfus Syubhat. Paling bermanfaat. Sehingga kalau ada orang yang ngaji Kasyfus Syubhat, katanya ana juga ngaji Kasyfus Syubhat, emang antum doang. Tetapi masih meyakini pelaku kesyirikan belum tentu kafir, belum tentu musyrik, ya terus apa dong yang dia kaji? Gak bermanfaat dong yang dia baca. Kenapa? Justru yang paling bermanfaat dari Kasyfus Syubhat itu adalah untuk memupus habis syubhat ini. Pelaku kesyirikan, melakukan kesyirikan belum tentu kafir. Loh, justru itu yang paling bermanfaat. Dan ini yang lagi dibahas dan yang difokuskan dan yang paling bermanfaat kata penulis. Jadi kalau misalnya udah ngaji Kasyfus Syubhat, tapi hal yang paling bermanfaat dalam kitab tersebut dia nggak mudeng, masih memiliki akidah seperti ini, ya berarti ngajinya nggak terus atau Allah adam. Sebab-sebabnya ajaib juga sebenarnya. Cuma ya udahlah, nyata di tengah-tengah kita. Ada, Anda kira cukup dulu sebelum kita masuk pada pembahasan baru. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ada, wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan.